Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk The Yellow. Tadi judul puisinya itu Zikir Puisi untuk Indonesia. Sangat luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, tak sah rasanya siapa lagi yang bicara yang pas bicara tentang Gus Dur selain anaknya sendiri yang mewarisi tawa, kelembutan sekaligus keteguhan ayahandanya. Mari kita sambut dengan sangat meriah Mbak Inayah Wahid dalam Ngaji Budaya. Mau duduk apa diri? Mic-nya apa guanya? Lah. Lu mah tinggian ini. Kan gue pendek. Nah ya, sip. Tos dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya belum nyiapin materi. Tadi tuh niatnya saya mau dengerin yang lain dulu terus nyontek dari situ. Tapi ternyata saya telat datangnya. Jadi saya nggak tahu mesti nyontek apa. Saya nyampe sini Pak Bondan udah mau selesai. Jadi saya bingung. Mas Hasto yang saya hormati, tadi sebenarnya kalau tadi Mas MC bilang yang harus cerita itu adalah anaknya Gus Dur, nah ini anaknya Gus Dur nomor 1. Ya, paling sulung Mas Hasto ini. Pak Bondan yang saya hormati, Ibu T dan semuanya, yang Bapak Ibu sekalian juga yang saya hormati. Saya senang banget bisa ada di sini malam ini kembali ke UI. Tadi saya senang banget mendengarkan musikalisasi puisinya The Yellow ya. Tadi saya udah takut itu waktu dibilang wah namanya The Yellow. Saya udah takut yang muncul Bahlil. Untung bukan ya. Soalnya kan dia juga anak UI loh. Nggak tahu deh mau tetap dianggap anak UI apa enggak. Saya diminta untuk ngomongin soal humanism culture-nya Gus Dur. Culture banget nggak tuh, anak culture, skena culture banget Mas Hasto. Mas Hasto ini sombong banget, ngapain dia nyuruh saya ngomongin culture. Hari ini tuh kayaknya sekarang semuanya harus ada culture-nya gitu. Culture style lama-lama. Saya nggak paham, ngapain juga Mas Hasto nyuruh saya untuk ngomongin culture. Karena Mas Hasto sendiri aja yang bikin acara itu nggak culture amat, meskipun dia sebenarnya pengennya begitu, menjadi referensi dalam ketika ngomongin culture jadi referensi. Tapi mohon maaf ya Mas Hasto belum ada di situ, karena ukuran culture itu Mas Hasto sudah ada fotonya di belakang truk. Gus Baha misalnya, ini culture banget tuh. Itu ukuran culture hari ini. Mas Hasto belum ada. Mas Hasto masih kalah sama Miftah. Mungkin kalau Mas Hasto jualan es nanti dibantu sama Miftah. Oke. Saya diminta ngomongin soal culture-nya Gus Dur, ngomongin humanism. Ada banyak aspek. Saya sempat tanya kepada tentu aja yang paling tahu ya dari segala hal, ChatGPT. Dan
beliau beliau menjawab, memberikan jawaban. Kadang-kadang ChatGPT ini saking seringnya kita ngobrol sama ChatGPT, dia tuh sampai ya kita jadi akrab banget ya, dan kita merasa bahwa dia ini benar-benar jadi kayak orang betulan gitu. Tapi saya baru ngeh kalau dia itu, saya baru ingat kalau dia ini sebenarnya tetap mesin. Karena kalau saya nanya misalnya ngomongin Gus Dur gitu, dia jawabannya semuanya pakai bahasa Indonesia meskipun saya nanya pakai bahasa Inggris gitu. Oh iya, berarti referensinya semuanya bahasa Indonesia. Ketahuan ya mesin. Nah, wah, ChatGPT langsung menjelaskan panjang lebar. Apa sih itu humanisme Gus Dur gitu? Apa kultur humanisme Gus Dur gitu ya, budaya. Tapi saya nggak mau ngomongin hal itu malam ini. Ada banyak hal dari Gus Dur yang kita bisa bicarakan ketika kita bicara kultur. Bagaimana, nih saya bacakan aja lah ya apa yang diomongin sama si ChatGPT ini. Kebetulan ChatGPT saya kasih nama sebenarnya. Entah ya, ini panjang dia sampai bikinin PowerPoint segala. Enak ya. Bahwa kemanusiaan harus menjadi basis nilai, bahwa kebudayaan adalah medium kemanusiaan, bahwa pluralisme dan toleransi itu saling berkaitan dengan budaya, bahwa hak asasi manusia itu universal tapi kontekstual dalam konteks budaya, bahwa manusia adalah subjek dan bukan objek, bahwa spiritualitas dan kemanusiaan itu erat hubungannya dengan budaya. Saya bisa bacakan, saya nggak mungkin jelaskan. Saya bisa bacakan itu semua, tapi malam ini bukan itu yang mau saya bicarakan. Malam ini yang mau saya bicarakan sebenarnya ketika kita bicara kultur itu sendiri, atau kalau anak sekarang bilangnya culture itu sendiri. Saya betul tadi ketika saya bilang apa sih sekarang semua harus pakai culture. Tapi culture hari ini apa? Apa sih yang kita bilang culture itu? Main padel sambil bawa tumbler atau apa? Culture hari ini kemudian menjadi begitu banyak direduksi menjadi gimmick semata, sesuatu yang begitu sangat permukaan. Culture hari ini kita bicara soal pakai baju adat di acara-acara kenegaraan, sementara si pemilik adat sendiri tanahnya diambil. Itu culture. Dan hari ini kita mau ngomongin culture, kita mau ngomongin kultur, buat apa? Ini hari di mana masyarakat itu lagi berusaha untuk survive, dan kita dengan gayanya mau ngomongin kultur. Kultur itu miliknya orang-orang kaya yang biasa meeting di Hotel Fairmont. Kultur itu adalah boneka Iron Man yang dikoleksi. Kultur adalah lukisan-lukisan seharga ratusan juta. Sambil komplain dan bilang bahwa 3 juta per hari sangat kecil. Hari ini di tengah masyarakat sedang berusaha survive, kita masih mau bicara kultur. Kultur hari ini pengertiannya bukan lagi budaya. Karena kultur hari ini memprovide kekuasaan dengan rasa nyaman. Menyogok mereka dengan statistik, pakai kata-kata yang santun, pakai kata-kata yang
intelektual. Maka hari ini kalau kita bicara soal culture seperti itu, maka hari ini rakyat nggak punya culture. Tapi kalau yang kita bicarakan sebagai kultur itu adalah adab, maka itu yang dimiliki rakyat. Dan itu juga yang dirampas oleh negara. Rakyat selalu punya unggah-ungguh, tata krama, tapi itu nggak pernah dihargain sama negara. Dan ketika rakyat marah karena semua yang mereka miliki dirampas, dan akhirnya unggah-ungguh pun lepas, kata-kata yang keluar sudah bukan lagi kata-kata yang sopan, mereka juga yang disalahkan. Dihabisi seakan-akan kamu nggak punya adab, kamu nggak punya culture. Contoh paling nyata, ibu-ibu yang jilbabnya pink. Sehingga kita lalu lupa, sebenarnya ini tentang apa ya? Culture itu kemudian cuma jadi dekorasi aja moral budaya. Lupa bahwa hari ini ketika rakyat marah, rakyat itu sedang membantu para pejabat, membantu memahami siapa diri mereka sesungguhnya. Dan itu culture. Dan itu yang sebenarnya selama ini selalu diingatkan oleh Gus Dur. Kalau kita mau bicara culture dan kita bicara Gus Dur, saya nggak mau panjang lebar ngomong apa yang dikatakan oleh ChatGPT. Tapi satu yang paling jelas, apa yang dilakukan oleh Gus Dur adalah mendengarkan. Dan itu bagian paling kuat dari kultur. Saya ingat, ayah saya itu nggak pernah punya wasiat, saya disuruh ngapain, disuruh ngapain, nggak ada. Tapi ada satu hal yang ayah saya minta. Ayah saya itu bukan orang yang ketika orang bilang bahwa oh Gus Dur itu adalah pejuang demokrasi. Ini tuh dia hidup dalam kehidupan nyata. Dengan di depan media misalnya, itu sama persis. Jadi di dalam rumah sama di luar rumah persis sama. Jadi kalau Gus Dur bilang, oh Gus Dur itu adalah orang bilang Gus Dur itu adalah pejuang demokrasi, itu nggak hanya terjadi ketika di depan kamera gitu misalnya. Di dalam rumah juga begitu. Segitu demokratisnya sampai kadang-kadang saya tuh nggak tahu antara bapak saya emang demokratis atau emang nggak ngurusin anaknya aja. Saking kayaknya, kalau tadi kan katanya Pak Bondan tuh, Gus Dur itu bergaul dengan siapa aja ya kan, bergaul dengan tentara iya, tapi bergaul dengan masyarakat yang jadi korban tentara iya, bergaul dengan pejabat iya, bergaul dengan masyarakat yang diinjek-injek pejabat iya juga gitu. Jadi Gus Dur itu bergaul dengan siapa aja. Memang dia anaknya pergaulan bebas. Sama seperti itu gitu. Jadi anak-anaknya juga kemudian akhirnya dibebaskan mau ngapain aja, itu keputusan anaknya gitu. Saya ingat ketika suatu malam, saya ini orang yang saya nggak pernah ngalamin seperti teman-teman saya yang perempuan di mana jam 9 malam, aku pulang dulu ya. Saya dulu waktu di FIB gitu ya. Biasanya teman-teman saya tuh yang perempuan-perempuan jam 7 itu udah aku pulang dulu ya, aku pulang dulu. Aku udah dicariin sama ibuku sama bapakku. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Kebalikannya, suatu malam saya ketemu ayah saya di ruang tamu. Ayah saya baru masuk rumah. Terus saya cium tangan ayah saya. Ayah saya kaget, ini jam berapa kata saya. Jam 10 malam pak. Wah kok tumben kamu udah di rumah? Enggak pak, ini baru mau berangkat saya bilang. Oh ya pantas kalau dia udah tahu.
kebiasaan saya. Tapi begitu yang dilakukan ayah saya gitu. Dan dibebaskan gitu. Tapi ada satu hal yang ayah saya selalu ingatkan ke saya, yang dia secara spesifik meminta saya untuk melakukannya, yaitu kamu wajib, ini wajib, ada kata wajibnya, kamu wajib dengerin dangdut. Loh, iya serius. Ayah saya selalu mendengarkan radio dangdut. Saking sukanya, saking seringnya, suatu ketika di mobil, kalau nggak percaya nanti boleh ditanya sama si penyiarnya langsung. Ada satu penyiar di radio dangdut namanya Mbak Rita. Tiba-tiba lagi tengah-tengah dia siaran, terus dia ketawa, terus ini di radio nih dia ngomong, saya di SMS sama Gus Dur. Waktu itu belum ada WhatsApp ya. Saya di SMS nya sama Gus Dur, katanya ngomong aja mana lagunya gitu. Tapi itu Gus Dur. Tapi saya diwajibkan untuk mendengarkan dangdut. Saya nggak pernah dilarang mau baca apapun, mau nonton apapun. Saya pernah saking ketakutannya suatu ketika saya ingat S1 karena saya sastra Indonesia. Jadi kalau yang tadi itu kan Belanda sama Jepang ya. Kami satu kampus ya. Itu penjajahnya. Ini korban yang dijajah. Oke. Indonesia. Korban jajahannya. Nah, saya ingat salah satunya waktu itu saya harus bikin review buku. Saya memutuskan untuk baca buku Pengakuan Pariem. Wah, ya. Terus satu ketika ibu saya lihat saya baca itu, saya ketakutan, saya langsung umpetin. Kalau yang udah pernah baca pasti tahu kenapa saya ngumpetin gitu, ya kan gitu. Terus ya karena saya kan umur saya waktu itu masih baru 17 tahun gitu. Terus ibu saya dengan santainya bilang, wah kamu lagi baca itu ya, bagus kan? Gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa berarti ya, nggak apa-apa. Zaman dulu, zaman ini presidennya itu masih Orde Baru ya ini. Saya ingat, saya dicekokin Mas Hasto ini, pakai buku-bukunya Pramudia Anantatur. Ayah saya seneng. Saya bahkan punya kecurigaan tuh sebenarnya disuruh sama ayah saya. Jadi saya bebas ketika orang lain dibatasi, saya kebalikannya. Saya bebas baca apapun, saya bebas dengerin apapun. Tapi ada satu yang diwajibkan. Dan yang diwajibkan ini anak kiai loh. Bukan diwajibkan dengerin murotal, bukan gitu. Atau minimal Umi Kulsum deh gitu ya gitu. Atau Fairuz gitu. Ayah saya hobi banget dengerin Fairuz gitu. Dan teman-teman saya dulu suka berpikir bahwa wah gila ya ayahmu emang betul-betul kiai tanpa tahu kalau Fairuz bukan muslim. Tapi satu yang diwajibkan, dangdut. Saya tanya, kenapa sih Pak? Kenapa saya wajib dengerin dangdut? Karena jujur aja saat itu dangdut itu ini bukan masalah apa ya. Saya nggak pernah merasakan ini enaknya di mana gitu. Karena saya ngerasa apa sih lagu kok isinya keluh kesah terus. Terus saya bilang, kamu wajib dengerin dangdut. Karena itu suara rakyat. Isi suara rakyat itu ada di dangdut. Jadi kamu harus dengerin dangdut. Dan sejak itu saya tetap ngerasa nggak suka dangdut, tapi saya mulai mendengarkan dan saya mulai menyadari. Jadi kalau kita bicara humanisme, kultur, seorang Gus Dur, saya nggak mau bicara panjang lebar. Saya nggak mau ngomongin soal kemanusiaan, haruslah berbasis nilai-nilai universal dan segala macam. Monggo, bisa langsung ditanyakan ke ChatGPT. Dia akan langsung jawab.
Tapi saya cuma mau mengingatkan, ketika kita bicara tentang kebudayaan dan humanisme, terutama yang dibawa oleh Gus Dur, maka tidak lain dan tidak bukan adalah mendengarkan. Atau kalau dalam quote-nya suami saya harus ngomong gini, karena orangnya ngeliatin dari belakang, kalau saya nggak bilang. Atau kalau dalam quotes-nya suami saya, kenapa Gus Dur bisa banyak melihat? Karena dia mendengar. Maka kalau kita mau bicara kultur hari ini, kita mau bicara humanisme hari ini, mungkin sudah saatnya kita belajar mendengar aja dulu. Mungkin itu budaya paling besar yang harus kita munculkan. Itu budaya paling besar yang harus kita gemakan, kita perbesar. Hari ini rasanya ada banyak yang berteriak, tapi nggak banyak yang mendengarkan. Dan yang lebih sedih lagi, yang seharusnya mendengarkan, tidak mendengarkan. Saya bisa ngasih contoh banyak sekali ketika kita bicara kultur, apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur. Salah satu sahabat Gus Dur selalu bilang, gampang buat ini. Biasa ketika seseorang itu berdiri untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tapi berdiri untuk kepentingan kelompok orang lain dan bahkan meresikokan nyawanya tidak banyak. Dan Gus Dur bisa melakukan hal tersebut karena dia mendengarkan. Saya itu termasuk orang yang fatherless. Kalau kata anak zaman sekarang itu fatherless. Saya fatherless. Saking takutnya dulu ayah saya pernah ngomong ke Cak Nur. Dia bilang, Nurholis Majid ya. Saya itu takut loh, pulang ngetok pintu, anak saya buka pintunya terus bilang, mau cari siapa Pak? Saking nggak kenal, saking ayah saya nggak pernah pulang. Ayah saya itu punya satu kami punya satu kebiasaan aneh, bukan kebiasaan. Jadi saya bangun sekolah ayah saya udah berangkat. Sementara kalau saya tidur, ayah saya belum pulang gitu. Dan biasanya kalau weekend ayah saya akan nanya, loh kok kamu ada di rumah? Ini libur. Oh iya, hari Minggu ya. Nanti minggu depannya gitu lagi. Kok kamu di rumah? Gitu terus. Saking nggak pernah ketemunya. Suatu ketika ibu saya ceramah di satu tempat di salah satu daerah di Jawa Tengah. Pulang ceramah, ibu saya naik mobilnya lewat jalan gitu ya. Dari arah berlawanan ada satu mobil. Loh, itu kan mobilnya Bapak. Ayah saya ternyata ceramah di tempat yang dekat banget dari desa tempat ibu saya ceramah. Paling cuman beda 2-3 kilo. Dan nggak ada satupun dari mereka yang tahu kalau mereka ceramah di tempat yang sama. Dan itu sudah biasa di keluarga saya. Saya datang ke satu tempat, satu kota untuk satu acara, tiba-tiba orangnya bilang, "Loh tadi kakaknya di sini." Saya cuma bilang, "Iya, sif-sifan, Pak." Nah, sekarang giliran saya. Gitu. Dan ini kakak saya yang nomor 3 dan nomor 1 jadi pembicara di satu forum yang sama dan baru sadar di luar negeri, dan baru sadar ketika sudah sampai dua-duanya di forum itu. Loh, kamu jadi pembicara juga. Loh, kamu jadi pembicara juga. Nah, itu yang terjadi di keluarga saya. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya bukan lagi mau menceritakan tentang keajaiban keluarga saya, bukan. Poin saya adalah ayah saya nggak pernah pulang. Itu poinnya. Kalau Bang Thohib doang mah biasa. Ya. Ayah saya nggak pernah pulang. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh ayah saya? Sibuk keliling. Mas Hasto yang ikut. Saya mah nggak tahu. Saya mau ngapain ikut bapak saya keliling, capek amat. Kan ada Mas Hasto. Mas Hasto aja. Mas Hasto yang ikut keliling dengan ayah saya.
Ngapain keliling? Saya sekarang suka nggak suka, suka nggak suka. Setelah ayah saya meninggal, kami keluarga melakukan hal yang sama. Saya dan kakak-kakak saya melakukan hal yang sama. Ayah saya keliling, ya kami keliling. Sekarang kami bagi-bagi tugas. Keliling, ketemu orang banyak. Baru kemarin malam saya, 2 hari lalu saya baru pulang dari Lampung Timur, bertemu dengan para petani se-Sumatera yang tanahnya diambil untuk banyak alasan. Ada yang diambil oleh mafia tanah yang tentu saja tanpa sokongan negara nggak mungkin mereka bisa menjadi mafia. Ada yang tanahnya diambil untuk kemudian jadi geotermal, ada yang tanahnya diambil untuk proyek strategis negara, entah strategis untuk siapa, yang pasti bukan untuk rakyat. Ada banyak banget. Saya kemarin baru dari sana, tidur di rumah warga, dan saya sepertinya mulai ditanya seperti yang dulu ayah saya ditanyakan ke ayah saya. Tanya gimana rasanya keliling-keliling kayak gitu, nggak capek? Nah, saya bilang enggak lah, lumayan untuk bekal nyalek. Enggak, bercanda enggak. 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 Ya, sebagaimana quotes salah satu sahabat saya, setiap kali saya curhat, sahabat saya selalu bilang, jadi anaknya Gus Dur kok minta hidup enak. Tapi begitu, Gus Dur itu warisannya, kalau kita bicara kultur, maka warisannya adalah beban pekerjaan. Mas Hasto tahu, keluarga, ya kan Mas Hasto keluarga ya, Mas Hasto tahu. Jadi itu yang kami lakukan, keliling. Ngapain? Simply mendengarkan. Kita nggak ada lagi yang bisa kita berikan selain mendengarkan. Dan dari mendengarkan itulah maka akan banyak yang bisa dilahirkan. Banyak orang selalu berpikir, ngapain sih Gus Dur itu belain kelompok ini, belain kelompok itu. Saya bilang calmuk aja, enggak, bercanda. Ya karena itu mendengarkan, karena beliau mendengarkan. Kita baru bisa kayak gitu kalau kita berjumpa, kita duduk dan membiarkan yang lain bicara. Kita mendengarkan. Dan saya rasa kalau hari ini kita mau bicara tentang Gus Dur, kita mau bicara tentang warisan beliau, itu mungkin yang paling bisa kita lakukan. Mungkin sulit melakukan hal-hal lain, tapi paling mudah yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kita semua akan bisa meneruskan bukan hanya apa yang sudah dibawa oleh Gus Dur, tapi apa yang kita cita-citakan sebagai sebuah bangsa yang kita bilang dengan segala budayanya. Jadi itu saja dari saya. Kalau yang mau berkultur kembali dengan padelnya silakan. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga kita akan bisa lebih sering mendengar dan tentu saja akhirnya didengarkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.